Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Priyanto, dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bakat 3 SKS pada Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Sebelum itu, jangan lupa social distancing, sering cuci tangan dan pakai masker. Baik. Deskripsi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN adalah mata kuliah yang mengkaji secara kritis dan komprehensif kedudukan warga negara dan pemerintahan. Dan pemerintah itu wilayah yang berbeda atau substansi yang berbeda. Kemudian negara dan hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perkembangan perundang-undangan, demokrasi dan hak asasi manusia, identitas nasional dan ketahanan nasional, serta globalisasi kerjasama terbangsa serta masyarakat madani. Kompetensi dasar dari PPKN yang pertama, siswa mampu menerapkan reorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan partisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator pencapaian dari mata kuliah PPKN adalah mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan profesional sebagai calon guru ekonomi pada bidang PPKN. Dalam hal ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma. Apa tujuan dari diajarkannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbudi pekerti luhur, serta memiliki visi intelektual religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya, serta memiliki kepribadian yang konsisten dalam mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Ini sesuai dengan tujuan nasional pendidikan dan harapan tentang mewujudnya nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian indikatornya apa ketika PPKN ini dapat dikatakan berhasil? Yang pertama, bahwa setelah pengajaran itu peserta didik pertama selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu rasa ketakwaan kepada Tuhannya. Bagi umat Islam tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada rasa kemanusiaan yang timbul dalam bentuk aktivitas apapun itu. Kemudian selalu mendukung persatuan masyarakat dan bangsa, sehingga ketika mengarah pada perpecahan tidak dikatakan berhasil seorang peserta didik dalam menempuh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian selalu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perorangan atau golongan, atau tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan umum atau orang banyak. Kemudian selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial. Pendidikan Pancasila juga menumbuhkan cita tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila menjadikan orang Indonesia lebih Indonesia, karena Pancasila merupakan platform atau karakter dari Indonesia. Kemudian dasar yang dipakai dalam pengajaran PPKN ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, di mana dalam pasal 1-nya sistem pendidikan nasional itu berdasarkan pada Pancasila. Kemudian SK Dirjen Dikti Nomor 38 Tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kemudian terkait dengan itu, kita melihat tema-tema yang kita diskusikan di dalam pengajaran atau pembelajaran PKN yang kita sebut dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi ruangnya itu meliputi tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pertama, yang kedua tentang Pancasila, yang ketiga tentang UUD 1945, kemudian
keempat, hukum dan perundang-undangan, kelima, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian yang keenam, kewarganegaraan yang terkait dengan konsep dan hakikat warga negara itu apa, kemudian hak dan kewajibannya di sisi lain sebagai warga negara itu apa. Selanjutnya pada pembahasan ketujuh, kita akan membicarakan demokrasi, karena demokrasi itu memiliki makna yang ambigu. Secara teori dan praktek kadang kita ambigu mana hakikat dari demokrasi. Sehingga di sini kita akan membedah hakikat demokrasi, kemudian bentuk-bentuk demokrasi, kemudian dalam pelaksanaannya demokrasi itu semacam apa. Pada pertemuan ke-8 kita pergunakan untuk ujian tengah semester atau evaluasi. Berlanjut kepada yang ke-9, tema yang kita sajikan atau kita diskusikan adalah mengenai hak asasi manusia. Mana pasang surutnya kita akan mendiskusikan secara komprehensif di sana tentang hakikat hak asasi manusia, kemudian sejarah dan perkembangan hak asasi manusia, serta pelaksanaannya tentang hak asasi manusia. Kemudian pada tema yang 10 kita akan mendiskusikan tentang identitas nasional dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sehingga kita memiliki jati diri sebagai sebuah bangsa. Di sana kita akan mendiskusikan tentang hakikat identitas nasional dan mengapa identitas nasional itu diperlukan. Pada bab selanjutnya atau pertemuan selanjutnya yang ke-11 kita akan membicarakan tentang otonomi daerah. Di sini juga terjadi pasang surut dinamika tentang otonomi daerah, sehingga kita mendiskusikan bagaimana pengertian otonomi daerah, kemudian sejarah perkembangan dan bentuk otonomi daerah dari waktu ke waktu di Indonesia semacam apa kita diskusikan. Kemudian juga urgensi pelaksanaan otonomi daerah, mengapa otonomi daerah itu harus ada, apa yang dijawab sesungguhnya dari otonomi daerah ini. Pada tema ke-12 kita mendiskusikan tentang globalisasi atau nilai-nilai universal. Karena juga kita diskusikan selain nilai universal kita harus membentengi diri dengan ketahanan nasional, tetapi juga selain kita memiliki pertahanan yang kuat sebagai bangsa, kita juga harus menjalin kerjasama antar-bangsa. Sehingga di sana akan dibedah kemudian di dalam tema-tema tentang nilai-nilai inti universal, kemudian posisi Indonesia dalam arus globalisasi, kemudian kita diskusikan tentang wawasan Nusantara, kemudian perlunya ketahanan nasional di kancah internasional. Pada pertemuan selanjutnya yang ke-13 kita mendiskusikan tentang masyarakat madani atau civil society. Ini dari dinamika diskursus bahwa masyarakat madani itu masyarakat yang diciptakan, diidealkan. Di sana kita akan mendiskusikan bagaimana definisi masyarakat madani, kemudian negara dan masyarakat madani. Dan yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau ujian akhir semester. Demikian materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatian saudara-saudara sekalian. Jangan lupa terus jaga jarak, jaga kesehatan, pola makan, jangan lupa olahraga, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.